Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aizul Istiqomah, NIM 4031709, mahasiswa pendidikan Matematika semester 6, Universitas Peradaban. Saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang saya buat, materi bangun ruang, sebagai tugas dalam mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Eka Farida Fasya, SSI, MPD. Harapannya media pembelajaran yang akan saya buat bisa bermanfaat bagi guru sebagai media dalam memudahkan dalam menyampaikan materi bangun ruang, khususnya dalam bangun balok, kubus maupun prisma. Dan untuk siswa sendiri, harapannya siswa bisa lebih mudah dalam menangkap materi bangun ruang sendiri. Ini untuk tampilan awal dari scrapbook bangun datar. Ini untuk cover atau judul dari scrapbook bangun datar yang telah saya buat. Untuk halaman pertama yang dibahas itu mengenai kubus, di mana dalam scrapbook ini yang dibahas mengenai sifat-sifat kubus dan rumus-rumus kubus. Ini untuk bentuk dari kubus, anggap saja ini lurus. Ini halaman setelah materi sedikit mengenai unsur dan rumus. Jadi untuk unsur-unsur dari kubus, anggap lurus. Ini bentuk kubus. Nah, kubus itu ada 6 sisi. 6 sisi ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada rusuk. Rusuk ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ada 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ada 12 diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu yang dari satu bidang. Jadi misal ini nih. Ini berarti diagonal bidang, misal A, B, C, D. Berarti diagonal bidangnya itu dari A ke D, terus B ke C. Jadi yang bentuknya kayak gini itu diagonal bidang. Dalam kubus itu ada 12 diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang itu berarti yang dari titik sini ke sini. Ini ibaratnya kayak gini. Ini namanya diagonal ruang. Nah, dalam kubus itu ada 4 diagonal ruang. Nah, yang halaman selanjutnya itu adalah jaring kubus. Jadi ada beberapa jaring-jaring kubus. Di sini saya cantumkan hanya 1. Nah, ini jaring kubus. Di sini sudah saya tulis sebagai alas. Jadi tinggal dibentuk aja seperti ini, dan nanti ini sebagai alas. Nah, nanti terbentuk sebuah kubus. Untuk halaman selanjutnya yaitu balok. Materinya sama seperti yang kubus, ada sifat-sifat balok dan rumus dari balok. Mohon maaf, itu ada
kesalahan penulisan, harusnya rumus balok ya yang ini, tapi malah jadi volume balok. Nah, ini untuk bangun balok. Untuk sifat-sifatnya tidak beda jauh dengan kubus. Nah, dimana dalam balok ini ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk sedotan yang warnanya sama, itu menunjukkan kalau panjangnya itu sama. Jadi misal panjang ini karena sedotannya hijau, misalkan di sini panjangnya 9. Nah, di bawah ini sedotan juga warnanya hijau karena di atas panjangnya 9 cm, berarti di bawah juga 9 cm. Dan yang ungu juga sama. Kalau misalkan sedotannya sama, berarti panjangnya sama. Nah, yang selanjutnya ini jaring balok. Itu sudah saya beri petunjuk untuk menjadi alasnya. Jadi sama seperti kubus, penggunaannya ya tinggal dilipat saja. Ini sebagai tutup, nanti jadi sebuah balok. Nah, untuk selanjutnya materi bangun prisma. Nah, untuk prisma sendiri itu ada macam-macamnya. Di antaranya prisma segitiga, segi 4, dan segi N. Tapi yang saya cantumkan dalam buku ini prisma dalam bentuk prisma segitiga. Nah, ini untuk bentuk dari prisma segitiga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bangun limas. Ya, di situ ada pengertian dari limas dan juga unsur-unsur untuk limas segi N. Dan ini bentuk dari limas dengan alas segi 4 dan juga terdapat tinggi itu seharusnya. Dan ini untuk lembar yang terakhir atau halaman. Ya, ini media pembelajaran scrapbook bangun datar. Jadi ini lebih ke fungsinya saja dalam penyampaian materi bangun datar oleh guru agar lebih efektif dan efisien. Jadi teman-teman bisa buat untuk media yang seperti ini bisa dengan menggunakan bahan lain ataupun bahan yang sama, terlebih untuk pembuatan bangun 3 dimensi atau bangun ruang kubus, balok, dan prisma maupun limas itu bisa menggunakan kertas ataupun bahan yang semacamnya agar saat dibuka lembarannya itu lebih enak dan tidak membuat si bangun ruang itu berubah bentuk. Ya, mungkin hanya itu. Demikian presentasi mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran matematika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.